Bismillah. Apakah soft renggang itu bid'ah? Karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jawabannya, jemaah sekalian, ada 5 sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fatwa tentang bolehnya soft renggang dalam sholat berjamaah itu dikeluarkan oleh mayoritas ulama ahlus sunnati wal jamaah dari berbagai negeri yang kami ketahui. Ulama-ulama besar dari kota Makkah dan Madinah dan Arab Saudi secara umum. Begitu pula ulama negeri Syam, Yaman, Mesir, dan lain-lain. Jadi, ini yang pertama yang harus diperhatikan. Makanya, di sini juga kami ingatkan, kelancangan sebagian orang sampai mengatakan bahwa itu adalah fatwa pesanan penguasa atau madhab baru, yaitu madhab WHO kata mereka. Subhanallah. Ini adalah ucapan orang-orang yang tidak memuliakan ilmu dan ulama. Tidak mengagungkan syariat dan para ulama yang mendalami ilmu syariat tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Termasuk prinsip syariat Islam adalah mengagungkan ilmu dan memuliakan para ulama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tidak ada dalil secara nas, tetapi ada dalil secara kias. Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, pewaris Rasulullah SAW bersama para ulama yang lainnya, dan guru besar di Universitas Islam Madinah, dan juga Imam Masjid Quba di kota Nabi yang mulia. Beliau menjelaskan, minimalnya ada 2 dalil pengkiasan. Pertama, dalil adanya sholat khauf, yaitu kita harus merubah bentuk sholat kita saat sholat khauf, sholat dalam keadaan perang atau dalam keadaan takut. Yang kedua, dibolehkannya merubah bentuk sholat bagi orang yang masbuk. Karena pentingnya sholat berjamaah. Walaupun harus merubah bentuk sholat, tetap harus sholat berjamaah dalam keadaan khauf maupun dalam keadaan masbuk. Maka apabila dalam keadaan itu boleh dirubah bentuk sholat, begitu pula dalam keadaan saat ini. Kita merubah bentuk sholat, yaitu saf direnggangkan karena adanya sebab. Bukan tanpa sebab, tapi ada sebab. Iya. Ini jamaah sekalian namanya kias. Bagi para penuntut ilmu atau orang yang sedikit saja pernah belajar ilmu fikih dan ilmu usul fikih, tentu tidak perlu dijelaskan lagi apa dalilnya kias. Namun supaya lebih ngerti, saya sebutkan satu hadis saja bagaimana Rasulullah SAW melakukan kias. Ini dalil jumhur ulama 4 madhab. Ulama 4 madhab semuanya sepakat kias itu adalah dalil. Dalil-dalil yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang
seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang masih memiliki hutang puasa. Apakah ahli warisnya mengqadha? Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang kepada orang? Apakah harus dibayar hutangnya? Kata wanita tersebut, ya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, fasumi an ummik. Berpuasalah untuk mengqadha hutang puasa ibumu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Ya. Nah, jemaah sekalian, lihatlah dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggunakan kias. Hutang kepada makhluk harus dibayar, maka hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Ini namanya kias. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Masih terlalu banyak dalil-dalil yang lain. Ya. Maka di sini ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Di antara yang dipelajari dalam usulul fiqh itu ilmu tentang cara-cara berdalil. Dalil itu enggak harus secara nas menyatakan demikian, tidak. Tapi bisa dengan kias terhadap dalil-dalil yang lain. Iya. Namun tentu di sini ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya dibahas secara detail dalam pembahasan usulul fiqh. Jadi yang tidak memahami kedalaman ilmu para ulama, itu jangan lancang. Maka ini adalah fatwa yang berdasarkan dalil dan bukan bid'ah. Iya. Baik, ini yang kedua, catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, mungkin ada orang bertanya, kenapa ulama harus mengikuti saran WHO dan pemerintah untuk melakukan physical distancing, sehingga soft pun harus berjauhan? Maka kita jawab, yang pertama, bukan hanya WHO yang menganjurkan hal tersebut, tetapi ini adalah saran mayoritas ahli kesehatan. Kalau tidak mau dikatakan semua ahli kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pun bukan hanya satu pemerintah saja, atau dua pemerintah, atau dua negeri, tetapi seluruh negeri kaum muslimin, seluruh pemerintah kaum muslimin di seluruh negeri berpesan demikian. Nah, jemaah sekalian, ketahuilah, ini pun ada dalilnya. Mengapa harus merujuk kepada keputusan pemerintah dan para ahli kesehatan dalam masalah ini? Di antara dalilnya, ini juga sangat banyak dalilnya. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 83. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum." Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan maupun ketakutan, artinya berita tentang urusan orang banyak, maka mereka langsung menyebarkannya. Artinya mereka langsung berbicara tentang itu. Maka Allah mencela sifat seperti itu. Bagaimana seharusnya? Kata Allah, andaikan mereka menyerahkan urusan itu kepada Rasul dan ulil amri, yaitu ulama dan umara di antara mereka, dan para ahli di antara mereka. La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri tersebut. Dari Rasul maksudnya ketika beliau masih hidup. Iya. Nah, jemaah sekalian, perhatikan apa kata imam besar ahli tafsir Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini. Wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyyah. Wahya annahu idha hasala bahthun fi amrin minal umur yanbaghi an yuwalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'al ila ahlihi.
Dalam ayat ini terdapat kaidah adab. Perhatikan, seorang muslim harus memiliki adab. Yaitu apabila terjadi pembahasan suatu permasalahan, maka hendaklah diserahkan kepada ahlinya. Diserahkan kepada ahlinya. Dan ini juga dicela oleh Nabi SAW, termasuk tanda-tanda kiamat apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Semua orang sok berbicara. Sebagaimana Nabi SAW juga mengingatkan tentang ruwaibidah, orang kecil, orang kerdil. Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Orang bodoh, siapa ruwaibidah itu? Orang bodoh tapi berbicara tentang urusan orang banyak. Dicela oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sok berbicara, serahkan kepada ulama, serahkan kepada ahlinya, kepada yang bermenang. Kemudian Syekh mengatakan, wala yutaqaddam baina aydihim fa innahu aqrabu lis-shawab wa ahra lis-salamati minal khata'. Dan janganlah mendahului orang yang berhak, karena sikap seperti ini menyerahkan kepada yang berhak, tidak mendahului mereka, itu lebih dekat kepada kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan. Maka jemaah sekalian, ini diantara dalilnya, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Ya. Dan secara khusus, Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala juga berkata, yan bagi an yajtahidal insan fi akhdhi masadiril ma'lumat allati tahummuhu minal jihad al-mukhtassah wa an yahdhara minal isya'at. Hendaklah seseorang bersungguh-sungguh dalam mendapatkan info-info yang penting baginya di masa-masa terjadi wabah penyakit ini dari sumber-sumber resmi, dan berhati-hati dari isu-isu yang belum tentu benar. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah juga berkata, annal wajib ala kulli muslim an la yansaqa ma'a isya'atin kadhibah. Wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai berita-berita hoax, yaitu yang tidak berasal dari ahlinya. Baik, ini ketentuan syariat. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dalam masalah-masalah kemaslahatan umum, itu juga termasuk hak pemerintah untuk mengaturnya. Bukankah kita telah memahami, untuk penetapan Idul Fitri dan Idul Adha harus diserahkan kepada pemerintah. Begitu pula puasa. Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa adalah hari kalian semua berpuasa. Beridul Fitri adalah hari kalian semua beridul fitri. Beridul Adha adalah hari kalian semua beridul Adha. Maksudnya harus dilakukan bersama pemerintah. Kalau kita pahami ini, masalah-masalah yang bersifat kemaslahatan umum, hendaklah kita tidak ikut berbicara di dalamnya. Tapi kita serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama, dan kepada pemerintah, dan juga para ahli di bidangnya. Baik, ini yang ketiga. Catatan yang keempat, para ulama juga berdalil dengan kaidah-kaidah fikih. Bagaimana penjelasannya? Sof rapat, menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Dan menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Maka jemaah sekalian, pertama, kalau kita katakan rapatnya sof hukumnya sunnah, dan sholat berjamaah hukumnya wajib, maka di sini terjadi pertentangan antara yang wajib dan sunnah. Sholat berjamaah hukumnya wajib, tapi kalau kita rapatkan shaf, kita nggak bisa sholat berjamaah. Maka yang sunnah itu ditinggalkan untuk bisa mengamalkan yang wajib. Itu kaidahnya. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Dalil-dalilnya tentu sangat banyak. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kalaupun kita katakan sholat berjamaah hukumnya sunnah, tapi dia adalah sunnah yang lebih tinggi daripada merapatkan shaf. Karena dalil-dalilnya lebih banyak dan lebih tegas. Kalau begitu,
berdasarkan kaidah-kaidah ini lebih tepat, lebih baik sholat berjamaah walaupun dengan shaf renggang. Baik, ini pertama. Kedua, kalau kita katakan menurut sebagian ulama hukumnya wajib merapatkan shaf, dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Tapi sholat berjamaah hukumnya juga wajib. Ini juga pendapat yang kuat. Sholat berjamaah hukumnya wajib. Ini juga pendapat yang lebih kuat. Jadi dua-duanya wajib. Merapatkan shaf hukumnya wajib. Sholat berjamaah juga hukumnya wajib. Kalau kita tidak merapatkan shaf, maka kita nggak boleh sholat berjamaah. Maka yang wajib, yang lebih besar, itulah hendaklah didahulukan. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Kewajiban sholat berjamaah ataukah kewajiban merapatkan shaf? Maka kalau kita perhatikan dalil-dalil, kewajiban sholat berjamaah itu lebih besar, lebih agung. Karena banyaknya dalil-dalil dan tegasnya dalil-dalil tentang perintah sholat berjamaah. Baik, ini berdalil dengan kaidah-kaidah fikih. Iya. Di sini juga ada kaidah yang lain, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Kalau kita merapatkan shaf, maka itu manfaat, itu maslahat. Tetapi kita akan tertimpa mudarat. Maka kaidah syariat mengatakan hendaklah didahulukan menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Kaidah yang lain apa lagi? La darara wa la dirar. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menimpakan bahaya baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tidak boleh pula saling menimpakan bahaya. Kalau kita rapat shafnya, kita berpotensi menimpakan bahaya kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kemudian kalau kita tertular di masjid, kita pulang ke rumah, kita menularkan kepada orang lain. Jadi bahayanya besar. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah yang lain. Dan tentu kita tidak perlu bahas lagi dalil-dalil tentang kaidah tersebut. Ya mungkin di kesempatan yang lain insya Allah kita bahas lebih detail apa dalil-dalilnya. Tapi orang yang pernah belajar ilmu syar'i tentu sudah paham dalil-dalilnya dan tidak mungkin dia mengatakan bid'ah. Baik, ini catatan yang keempat. Kemudian catatan yang kelima. Catatan yang kelima, di sini ada 2 poin penting. Poin yang pertama adalah perbedaan fikih antara mayoritas ulama dan sebagian ulama. Dan dasarnya adalah ijtihad dalam memahami dan menerapkan dalil. Bukan dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang tegas. Maka dalam masalah ini hendaklah kita berlapang-lapang. Tidak keras dalam menyikapi. Terlebih lagi sampai mencelah bahwa itu adalah pesanan penguasa. Atau melayani penguasa. Atau mengikuti orang-orang kafir dari kalangan WHO dan sebagainya. Maka ini terlalu berlebihan. Iya. Baik. Ini poin yang pertama dari catatan yang kelima. Kemudian poin yang kedua dan ini yang terakhir. Ulama yang berpendapat bolehnya shaf renggang sekalipun juga masih membolehkan tetap sholat di rumah jika uzur masih ada. Seperti kalau kita masih khawatir di lingkungan kita masih rawan. Sehingga kalau kita sholat berjamaah di masjid, walaupun sudah berusaha mengikuti protokol kesehatan, masih berbahaya. Maka itu termasuk uzur. Itu termasuk uzur. Walhamdulillah telah kita bahas lebih detail 10 uzur. Bolehnya meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah, silahkan didengarkan kembali kajian tersebut. 10 uzur dibolehkan dalam syariat karena adanya 10 uzur tersebut untuk meninggalkan sholat Jumat maupun sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jadi selama masih ada uzur, tidak masalah. Kita nggak usah ke masjid. Boleh kita sholat di rumah. Wallahu ta'ala a'lam.